Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Senang sekali ya kita bertemu kembali di perkuliahan kita yang pada hari ini sudah memasuki pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-6 dan tinggal satu pertemuan lagi kita akan melakukan ujian tengah semester. Dari itu, pada awal pertemuan ini saya ingin ingatkan kepada Anda punya kewajiban mengerjakan tugas yang saya berikan, tugas akhir semester. Ada 2 tugas besar yang harus Anda selesaikan, maka jangan lagi buang-buang waktu, Anda harus cepat menyelesaikan itu, karena setengah dari 1 semester sudah hampir selesai. Ya, ini sudah pertemuan ke-6, minggu depan insya Allah ke-7, dan kita ujian tengah semester, dan tersisa tinggal 7 pertemuan lagi. Ya, sementara satu pun ya saya udah baik dari kelas pagi, kelas siang, non reguler itu belum ada yang signifikan ya progres pengerjaan tugasnya. Baru sekedar menanya-nanya, tapi belum ada tindakan-tindakan yang nyata saya kira. Oke, baik, itu sekedar mukadimah ya, mengingatkan kepada Anda semua bahwa Anda punya proyek besar dan harus Anda selesaikan itu sesegera mungkin. Oke, baik, kita kembali ya membahas mengenai alasan kenapa orang mau menjadi seorang entrepreneur. Minggu lalu saya sudah sampaikan 7. Nah, sekarang kita akan tuntaskan ya apa saja alasan-alasan orang mau menjadi seorang wirausahawan. Nah, saya berharap bahwa setelah saya kemukakan ke-17 alasan ini, ada 1 atau 2 atau 3 alasan yang itu mengena di hati dan pikiran Anda, sehingga timbullah rasa keinginan untuk menjadi seorang entrepreneur atau wirausahawan. Itu tujuannya. Baik, pertemuan kali ini saya akan membagikan materi, artinya share screen. Ya, kalau minggu yang lalu saya hanya jelaskan ya tanpa ada share screen, tapi kali ini saya tunjukkan share screen-nya supaya nanti lebih Anda pahami kalau Anda membaca, tapi tetap tugas mingguannya masih sama, yaitu Anda dokumentasikan ya materi-materi yang sudah saya sampaikan dalam catatan Anda, supaya Anda punya catatan dan bisa nanti diulang-ulang kembali sebagai bahan pembelajaran. Oke, saya harap Anda menunggu sebentar, saya akan share screen materinya. Oke, udah kelihatan ya materinya ya? Udah, Pak. Ya, sudah ya. Oke, baik. Materi kita judulnya 17 alasan orang mau menjadi wirausahawan ya. Hari ini pertemuan ke-6 untuk Anda semester 5, baik yang pagi, yang siang maupun kelas sore 2 atau NR. Kita akan ulas sedikit lagi yang lalu ya, bahwa 17 alasan orang mau menjadi seorang wirausahawan. Yang pertama sudah kita bahas, yaitu berwirausaha demi mempunyai penghasilan yang besar. Kita sudah bahas. Yang kedua, menjadi wirausaha untuk merubah kondisi ekonomi keluarga. Juga sudah kita bahas.
Kemudian yang ketiga, yang lalu adalah berwirausaha demi mewujudkan impian besar, juga sudah kita bahas. Yang keempat, menjadi wirausahawan demi status sosial, juga sudah kita bahas. Yang kelima, berwirausaha untuk mendapatkan kebebasan waktu, juga sudah. Yang keenam, menjadi wirausahawan demi bisa mengembangkan pola pikir, juga sudah. Dan yang ketujuh terakhir kemarin adalah berwirausaha untuk memperjuangkan orang-orang yang disayang. Nah, ini sudah semua ketujuh ini sudah saya jelaskan ya. Dan Anda sudah juga melaporkan tugasnya. Sudah saya terima, sudah saya kirimkan juga bukti penerimaan saya di grup ya. Nah, sekarang kita akan bahas alasan yang ke-8 ya. Apa alasan yang ke-8? Alasan yang ke-8 adalah menjadi wirausahawan untuk memperluas wawasan ya. Nah, ini banyak orang yang memilih berwirausaha itu karena ingin memperluas wawasan ya dan pengalaman hidup ya. Memperluas wawasan dan mencari pengalaman hidup ya. Nah, ini juga banyak orang yang mengambil alasan ini karena menjadi wirausahawan itu sangat banyak hal-hal yang bisa dilaluinya gitu. Nah, ini juga sebuah langkah yang bagus ya agar seseorang bisa lebih berkembang lagi. Kenapa? Karena ketika orang memutuskan menjadi seorang wirausahawan, maka dia akan dipacu untuk berpikir terus. Ya, terus dia berpikir, terus dia memikirkan apa yang harus dilakukan. Ketika terjadi kegagalan, bagaimana dia harus menyelesaikan permasalahan itu, apa solusi yang harus dia buat. Nah, permasalahan-permasalahan yang dihadapinya tentunya ini akan membuat dia mencari lebih banyak lagi ilmu. Dengan cara membaca, kemudian bertanya kepada orang-orang yang dianggap bisa menjawab permasalahan itu, sehingga wawasannya menjadi luas, berkembang. Ya, begitu juga dengan pengalamannya. Nah, apalagi kalau sebelumnya di tempat kerja, ya dia tidak mempunyai wawasan lain selain yang dikerjakan setiap hari. Nah, kalau karyawan memang wawasannya itu memang hanya kepada ruang lingkup di mana dia bekerja. Setiap hari berkutit di situ-situ saja dia. Ya, setiap hari itu saja yang dilakukan. Karena apa? Karena memang dari pagi sampai sore yang dia kerjakan itu saja. Contoh misalkan di pabrikasi, saya pernah bekerja di pabrik ya. Di pabrik itu pekerjaan saya adalah mengetes, namanya water test ya, quality control yang tugasnya mengetes. Saya bekerja di pabrik sarung tangan ya, sarung tangan untuk medis itu. Jadi saya mengetes apakah di sarung tangan itu terjadi kebocoran atau bolong gitu. Yang saya kerjakan dari pagi sampai sore itu aja. Ngetes jarinya bolong, koyak, atau apa itu saya kerjakan. Nah, ya tentunya karena itu saja yang dilakukan, maka wawasan tidak berkembang. Kalau menjadi seorang wirausahawan, ini sangat ya berpotensi kita itu belajar terus bagaimana caranya supaya memajukan usaha itu. Ya. Karena kalau dia tidak mencari tahu lebih banyak, maka ya pasti ya usahanya akan berjalan di tempat, dan lebih parahnya lagi kalau terjadi permasalahan dia nggak tahu cara menangani masalah itu kalau dia nggak banyak belajar memperluas wawasannya. Nah, akan tetapi ya berwirausaha juga jangan untuk mencari pengalaman ya, hanya untuk mencari pengalaman. Jangan sampai dikatakan bahwa yang penting aku udah pernah berwirausaha. Enggak. Itu terlalu kecil cara berpikirnya ya. Karena pengalaman itu hanya bonus ya. Hanya bonus dengan menjalankan wirausaha. Ya, target utamanya memang Anda harus bisa sukses menjadi seorang pengusaha. Targetnya itu adalah kata sukses untuk menjadi seorang pengusaha. Baik, itu alasan yang ke-8.
Sekarang kita masuk ke alasan yang ke-9. Berwirausaha demi bebas dari telunjuk orang lain. Nah, ini agak keren ini kalimatnya. Demi terbebas dari telunjuk orang lain. Alasan yang ke-9 ini juga banyak dialami oleh orang-orang. Banyak sekali. Pertemuan yang lalu saya sudah mencontohkan adik saya. Ada salah satu adik saya, ya, dia kalau kerja itu nggak bisa diperintah orang lain. Saya masukkan, saya rekomendasikan masukkan ke tempat pekerjaan, 1 hari udah pulang dia. Masukkan lagi, ya kan, seminggu udah pulang dia, udah nggak kerja lagi dia. Ketika ditanya apa permasalahannya, ya dia nggak suka diperintah-perintah. Apalagi pemerintah itu tahu kan, kalau dunia pekerjaan itu luar biasa. Anda yang mungkin sudah bekerja, sudah pernahlah merasakan bagaimana mendapat pimpinan yang arogan, mendapat pimpinan yang dalam tanda kutip lalim lah, ya. Karena dia seorang pimpinan bisa suka-suka. Itu terjadi di lapangan. Maka ketika kita bertemu dengan orang seperti itu, tetapi jiwa dan prinsip kita itu memang pantang untuk dibentak-bentak, pantang untuk disuruh-suruh, apalagi nyuruhnya pakai telunjuk, ya, kau gitu, pakai telunjuk, itu bagi orang-orang tertentu ini sangat tidak nyaman, gitu. Nah akhirnya apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan sudah berarti kau nggak bisa kau kerja sama orang, kau harus kerja sendiri untuk dirimu sendiri. Akhirnya saya dengan yang lain, dengan abang-abang yang lain, akhirnya membuatkan dia satu usaha. Nah sampai sekarang usaha itu berjalan dan dia sendiri yang menjalankannya itu, ya, karena dia nggak bisa diperintah. Nah Anda kalau punya jiwa seperti itu, ya, maka wirausaha adalah jalan yang paling tepat untuk diri Anda, gitu. Kalau memang seperti itu jiwanya keras, nggak bisa diperintah-perintah, maka yang paling tepat untuk Anda, ya, menjalani kehidupan Anda itu, ya, Anda harus menjadi seorang entrepreneur atau wirausahawan. Wahidah Fitriana, kenapa angkat tangan? Kepencet, Pak, maaf. Pencet. Saya pikir mau bertanya, ya. Karena di Zoom ini bisa bertanya dengan cara melambaikan tangan, itu ada gambar tangan itu. Artinya dia mau menanya atau mau interupsi, ya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, salah pencet biasa itu. Nah, kalau Anda ingin bebas dari telunjuk orang lain, artinya dari perintah-perintah orang lain, ingin bebas dari tekanan di dalam pekerjaan di perusahaan dan semacamnya, tentu yang namanya bekerja, ya sudah pasti disuruh-suruh, nggak mungkin nggak disuruh-suruh. Ya, ini ada beberapa nih yang bekerja di counter, ada yang bekerja di toko, ada yang bekerja dengan orang lain, ya. Nggak pernah sejarahnya kalau bekerja dengan orang nggak disuruh, pasti disuruh. Kalau nggak disuruh berarti dia nggak bekerja. Ada orang yang bekerja sampai kantor duduk aja nggak disuruh-suruh, ada? Nggak ada ya. Kalau ada berarti dia yang punya usaha itu. Kalau nggak mau disuruh. Nah, akan tetapi kenyataannya di perusahaan kadang sampai membuat seseorang stres, ya, karena tekanan yang sangat tinggi. Nah, hanya orang-orang yang bermental pasrah lah. Ya udahlah, nggak ada lagi kerjaanmu apa, mau dimaki-maki kayak, mau dibentak-bentak kayak, ya udahlah. Yang penting kerja aja bagus-bagus. Ada juga orang seperti itu. Nah, maka dari itu berwirausaha menjadi solusi penting yang tepat untuk keluar dari tekanan tersebut. Nah, untuk alasan ini saya pikir Anda perlu memejamkan mata, kemudian tanya diri Anda, apakah Anda termasuk orang yang tidak mau diperintah orang lain, atau Anda itu tipenya nggak suka disuruh-suruh orang. Kalau Anda memang punya, ya, prinsip atau jiwa seperti itu, maka saya sarankan mulai dari sekarang cobalah merintis sebuah usaha, sehingga nanti ketika Anda tamat kuliah, usaha itu sudah lebih berkembang dan Anda tinggal menjalankannya itu sudah dengan lebih mudah, ya.
kalau dimulai dari sekarang. Tapi kalau Anda memulainya dari sudah tamat nanti, berarti Anda mulai dari nol lagi. Ya, oke baik. Itu alasan yang ke-9. Nah, sekarang masuk alasan yang ke-10. Memulai usaha demi kemandirian dan tidak tergantung kepada orang lain. Nah, kalau bekerja pasti akan mengandalkan gaji dari perusahaan, ya kan? Betul kan? Alasan orang bekerja untuk apa? Untuk dapatkan penghasilan yang disebut dengan gaji. Nah, selain itu tergantung pada tanggal gajian. Udah pasti kan? Pasti kalau misalkan Anda yang bekerja ini kalau ditanya, yuk pergi yuk ke apa? Ke Danau Toba yuk. Nantilah lagi nggak ada duit nih, tunggu belum gajian. Nah, berarti kan dia tergantung kepada tanggal gajian. Ya. Ini HP kok ini udah jelek kali nih, kok apa? Pecah-pecah layarnya. Iya, belum ada duit aku. Nantilah kalau udah gajian. Gitu kan? Atau yang laki-laki diajak sama ayang bebeknya, Bang, ayolah Bang, jalan-jalan kita Bang, kemana? Sana, ke Brastagi. Nantilah Dek, belum ada duit, tunggu gajian. Semua kehidupan itu bergantung kepada tanggal gajian, ya kan? Nah, artinya kalau memang kita status sebagai seorang karyawan, ya maka memang untuk penghasilan itu mengandalkan gaji dan tanggal gajian itu sangat dinanti-nanti. Maka tanggal yang sangat berbahagia yang membahagiai tanggal mulai dari tanggal 30, tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 5 biasanya. Kalau dia hemat sampai tanggal 10. Kalau udah 11, 12, 13, 14, 15, apalagi kalau mendekati tanggal 25, aduh udah. Hidup tuh terasa seperti apa namanya? Seperti terpenjara, mau ngapa-ngapain itu payah, ya kan? Sangat hemat-hemat, gitu. Kalau bisa itu di apa namanya pengeluaran itu dipres, dikurangi. Bisa memang mengurangi. Anda kalau mau hemat, ya tetap makan, ya 3 kali sehari, biaya ada. Ya kan? Saya sudah pernah bilang kali itu. Pagi Anda sarapan energen, beli energen 1 harganya 1.000 kan? Ya kan? Air panasnya nanti minta sama tetangga, insya Allah dikasih kalau air panas saja. Udah minumlah itu sampai siang. Dah siangnya Anda beli intermi. Intermi itu juga 1.000. Ya. Minta juga airnya sama tetangga, jadi direbus saja sampai panas sampai apa kena air dia sampai dia lembut, dah Anda makan. Kemudian malam Anda beli peromah 2, gopek 1 jadi 1.000. Jadi hidup Anda itu satu hari itu 1.000 atau 3.000 rupiah. Bisa. Jadi kalau tanggal 25 sampai ke belakang itu hari-hari yang sangat tidak mengenakan bagi pekerja karena gajinya sudah mulai habis. Oke, yang lain yang belum mematikan mic, tolong dimatikan ya. Nanti kami dengar semua apa pembicaraan Anda di luar sana. Ya, Ridho ya. Nanti Anda lagi ngomong tahapa sama kawan Anda jadi kedengaran. Muhammad Ridho, matikan mic-nya. Aduh. Nanti aja kan gitu. Dengaran nanti. Makanya suruh matikan, cukup saya aja lah yang didengar. Ya. Jadi paham ya bahwa menjadi seorang wirausahawan itu untuk demi sebuah kemandirian dan tidak bergantung kepada orang lain. Ya kalau berwirausaha nggak nunggu kan, nantilah nunggu gajian enggak. Dapat untung hari ini, ada untung hari ini, ya dia biasa berarti dia punya uang hari itu kan gitu. Nah, ya. Kemudian yang ke-11. Alasan memilih berwirausaha demi hobi. Nah, ini juga banyak yang terjadi, ya. Banyak orang-orang melandaskan kegiatan wirausahanya itu karena hobinya. Ya, ini betul sekali karena banyak yang seperti ini. Ada orang-orang yang punya hobi khusus,
dan ingin dikembangkan dalam berbisnis, ya, sehingga dia buat satu usaha. Ya, itu banyak. Contoh misalkan ada kawan saya hobinya mancing. Memancing ya, ke laut, ke kolam, ke rawa-rawa. Nah, sejalan dengan hobinya, dia membuat usaha jual beli perlengkapan memancing. Jadi waktu ditanya, kau buka apa? Buka usaha apa sekarang? Buka usaha jual alat-alat pancing. Loh, kenapa itu? Nah, itu cocok sama aku, hobiku itu. Nah, berdasarkan hobi. Ada juga dia hobinya otomotif. Nah, karena dia hobi otomotif, hasilnya dia buat usaha bengkel, ya, atau jual beli sepeda motor, mobil dan lain sebagainya. Nah, jadi Anda juga bisa menjadikan ini sebagai alasan. Apa hobi Anda? Hobi Anda memasak, maka bisa nanti Anda buat kafe, restoran, ya. Ada hobinya minum kopi, ya. Supaya dia bisa berkumpul dengan para peminum kopi, maka dia buat kafe kopi, ya. Di Medan sudah sangat menjamur usaha itu. Ya, kopi, ya. Pokoknya kopi Aceh sudah masuk ke Medan, ya. Banyak. Dan hobi-hobi yang lain lah tentunya. Jadi, kalau Anda membuat usaha, coba tanya, jangan-jangan dari alasan ini bisa Anda jadikan sebagai ya modal Anda untuk membuat usaha. Gitu. Bingung memilih usaha apa? Modal duitnya ada, modal uangnya ada. Tinggal bingung mau buat usaha apa. Maka tanyalah hobi Anda, tanya diri Anda hobinya apa? Nanti bisa dimulai dari situ. Ya. Oke, itu alasan yang ke-12. Sekarang alasan yang ke-13. Berwirausaha demi meningkatkan kemampuan manajemen keuangan. Nah, ini orang-orang yang apa ini ya, suka belajar ini. Ya. Dia berwirausaha demi meningkatkan kemampuan manajemen keuangan. Ada beberapa orang yang memilih berwirausaha karena ingin pandai dalam hal manajemen keuangan. Ya, memang kalau menjalankan sebuah usaha, pastilah kita akan dilatih bagaimana mengatur keuangan dengan baik. Mulai dari memisahkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi, mengelola modal, mengelola keuntungan, dan manajemen keuangan lah yang lainnya, dan menjadi wirausahawan lah. Semua hal itu bisa berjalan secara maksimal. Karena yang namanya mengelola keuangan ini tidak mudah, ya. Sangat tidak mudah. Nah, antara laki-laki dan perempuan yang paling jago mengelola keuangan itu adalah siapa? Laki-laki atau perempuan? Secara umum, menurut Anda? Oke. Perempuan, Pak. Perempuan ya? Oke, ya. Ya, perempuan dari Iya, Pak. dari sisi perempuan. Laki-laki dari sisi laki-laki kalau saya nih ya, kalau saya mungkin lebih jago saya mengelola keuangan ketimbang partner saya. Ya, ketimbang siapa orang rumah saya, ya kan? Kenapa? Katanya yang pertama saya orang ekonomi, jadi tahu ya cara pengelolaan. Nah, artinya kalau ditanya siapa yang lebih bisa mengelola keuangan, ya dilihat orangnya. Ya orientasinya kemana? Apakah orientasinya itu ekonomis atau tidak? Ya pengelolaan ini jangan nanti dianggap bahwa ini orangnya pelit, bukan. Nggak pelit. Tapi dia mampu menempatkan pengeluaran itu di pos-pos mana yang paling penting. Ya, sebagai acuannya, pos yang paling bisa utama untuk dikeluarkan, carilah pos yang paling dibutuhkan. Jadi mulai sekarang itu, Anda itu harus berpikir untuk mengeluarkan uang itu, ya acuannya apa? Anda butuh apa ingin? Kalau acuannya ingin, habis Anda, selesai. Karena keinginan manusia itu banyak. Sebanyak pasir di pantai, sebanyak bintang di langit. Kalau cerita keinginan. Saya, kalau
suruh Anda catatkan apa sih keinginan kamu. Pasti banyak tuh keinginan. Sekarang punya HP Oppo A3s. Nah, nanti keluar Oppo Reno, mau beli lagi Oppo Reno. Coba ditanya, pasti pingin. Nih, pingin nggak jalan-jalan ke Bali? Oh, pingin. Pingin nggak jalan-jalan ke Paris? Oh, pingin. Banyak kali kalau pingin. Ya, beli baju pingin. Ya, apalagi sekarang gampang kali beli. Tengok Lazada, tengok Shopee, ya, tengok Tokopedia, ya, barangnya murah-murah. Oh, ini murah ini lagi promo. Harganya cuma 50.000. Ya kan? Tengok ongkirnya 80.000 ya, sama aja harganya juga mahal. Kan gitu. Nah, artinya kalau acuannya itu keinginan, dah bakalan lah kebocoran keuangan itu terjadi. Tapi kalau acuannya adalah kebutuhan, ya, kalau kebutuhan itu kan memang harus dipenuhi. Nggak bisa nggak dipenuhi. Nah, seorang wirausahawan akan memikirkan itu. Bagaimana pengelolaan keuangannya berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Gitu loh. Nah, siapa sih yang nggak ingin liburan tiap minggu liburan? Pingin kan? Pertanyaannya, butuh nggak kita liburan tiap minggu? Saya nggak butuh. Saya liburan tuh setahun sekali. Nunggu lebaran, baru saya liburan. Karena memang waktunya liburan kan. Nah, lebaran. Kenapa? Karena ya saya nggak butuh. Orang liburan itu untuk apa namanya? Untuk refreshing kan? Menyegarkan otak katanya kan. Lah kalau tiap hari, tiap minggu dia refreshing berarti otaknya bermasalah berarti kan? Cuci mata juga bisa, Pak. Nah, cuci mata pakai air lah. Pakai jalan-jalan. Yang refreshing tadi. Artinya kalau dia terlalu sering refreshing atau pergi jalan-jalan, artinya ada masalah dengan kehidupannya. Berarti dia stres terus itu. Iya kan? Kalau saya hidup saya aman-aman aja, nggak perlu refreshing pigi-pigi. Iya kan? Keluar gang, ngelihat jalan yang lurus, udah refreshing saya. Nggak perlu lihat padi di sawah, udah tenang pikiran saya. Karena memang ya walaupun masalahnya banyak, tetapi tergantung kita. Nggak perlu pergi-pergi jauh. Refreshing naik gunung, ya makin capek. Pulang-pulang patah kaki, capek, kusuk. Udah hilang pula itu di tengah hutan. Nah, itu bukan refreshing namanya. Refreshing nyantai. Kalau di pantai nih ayunan, minum kelapa muda, ya kan, dengarkan musik. Nah, itu baru refreshing namanya. Ya, oke. Itu alasan yang ke-13 ya. Kemudian alasan ke-14, menjadi wirausahawan karena menyukai tantangan ya. Ini orang-orang yang menyukai tantangan. Karena memang wirausaha itu sendiri adalah sebuah tantangan. Karena saya bilang tantangan. Hanya orang-orang yang suka tantangan sebenarnya yang bisa jadi wirausahawan. Kalau dia hidupnya itu hanya flat ya, zona nyaman, nggak akan bisa. Tapi kalau dia suka tantangan, karena tantangannya kalau nggak untung rugi. Kan itu kalau bisnis kan, kalau usaha kan. Kalau untung rugi. Kalau jadi karyawan, kerja aja bagus-bagus, nggak usah ngelawan atasan, datang tepat waktu, pulang tepat waktu, kerja apa yang dikerjai selesai, tiap bulan dapat gaji. Nggak usah mikir untung rugi, nggak ada. Yang mikir untung rugi itu pengusahanya. Nah kita sebagai pekerja ya ikuti aja, kan gitu. Tapi kalau menjadi wirausahawan, punya usaha sendiri, nggak bisa kita gitu. Ya, mesti kita yang berpikir. Nah, kalau dia nggak suka tantangan, ya sudahlah, ya, nggak jalan itu, nggak jalan, ya, nggak jalan usahanya. Nah, kenapa? Karena persaingan itu banyak, gitu loh. Punya usaha boba, kalau nggak dia itu tertempa tantangan bagaimana cara meningkatkan, aduh, di pinggir jalan sekarang jual es boba, kan gitu kan. Nah, harusnya apa? Dia cari tantangan baru. Orang lain jual es boba, awak jual es apa kek, es babi kek. Orang jual es nggak beres, semua ikut jual es nggak beres. Ya dia buat jual es nggak beres, kita jual es beres, kenapa rupanya?
Jangan ikut dia nggak beres, awak jual nggak beres. Kita jual es beres gitu loh. Biar beda loh, itu udah nggak beres, dia ini beres, itu nggak sehat, ini sehat. Nah itu tantangan ya, ya bagaimana kita membuat perbedaan ya. Kemudian yang ke-15, memilih berwirausaha karena ingin mampu membantu orang banyak. Ini orang-orang yang punya ulas asih, orangnya itu sangat dermawan ini. Dia buat usaha, modal dia banyak. Ditengoknya banyak pengangguran di lingkungan dia. Dia buatlah satu usaha. Supaya apa? Supaya orang-orang yang tinggal di sekitaranku ini punya kerjaan. Nganggur, aku tengok. Duduk di depan gang, ya kan, cerita-cerita, main gitar, nggak ada gunanya. Malam-malam ayam udah hilang, bebek udah hilang, segala macam. Kreatif kali kalau udah malam. Kalau siang nggak kreatif orang tuh duduk-duduk gitu. Tapi kalau udah malam kreatif kali, ya semua bisa diambil sama orang itu. Nah, karena alasan itu dibuatlah satu usaha, gitu ya, supaya banyak yang bekerja. Ini membantu banyak orang. Kemudian yang ke-16, berwirausaha karena sudah tidak ada pilihan lain. Nah, ini alasan yang banyak juga ini. Dia berwirausaha karena udah nggak ada pilihan lain, kerja nggak dapat, ya kan? Ya udah ngelamar ke sana kemari nggak dapat juga. Coba-cobalah buat usaha. Coba-coba buat usahanya berhasil, ya kan? Malah dia bisa mempekerjakan orang. Niat utamanya ya daripada nggak kerja lah, ya kerja di PHK, nggak ada lagi mau dikerjain, ya kan? Kebutuhan banyak. Udahlah, jualan lah, buat usaha lah. Berhasil dengan coba-coba. Gitu loh. Nah, Anda kalau punya alasan buat usaha karena alasan ini, nggak apa-apa. Nggak masalah. Ya, karena nggak ada pilihan lain. Ya. Sebenarnya itu pilihan yang bagus. Cuma keinginannya saja. Dia ingin tetap bekerja, tapi udah nggak diterima. Udah pensiun atau udah tua. Udah pensiun, udah nggak itu, udah kan, nggak apa namanya, nggak produktif. Udahlah, nggak ada pilihan lain, buat usaha aja lah, jualan gitu. Kemudian yang ke-17, berwirausaha karena alasan yang lain. Ini bisa karena terinspirasi dari orang yang sudah sukses, karena diminta orang tua meneruskan usaha, ya. Ada juga orang yang jadi entrepreneur, wirausahawan karena meneruskan orang tua, usaha orang tua. Karena tidak cocok dengan lingkungan kerja. Kemudian karena kebetulan mendapatkan peluang bagus. Kebetulan aja nih, ya kan? Kemudian berusaha karena ada yang menawarkan modal. Ini ada duit nih. Ya, tapi aku nggak tahu mau kemana duit ini. Ya, usahaku udah banyak. Udah capek lah ya. Sekarang aku udah modal nih. Sekarang nih aku mau kau kasih modal tapi kau buat usaha. Mau nggak kau, katanya. Dia mikir-mikir. Nah, ya udahlah, sinilah uangnya. Aku buat usaha. Nah, itu karena ditawarkan oleh modal. Oke, baik, itu 17 ya, 17 usaha, 17 alasan kenapa orang menjadi seorang entrepreneur ya. Saya tutup dulu apanya, share screen-nya. Nah, ya. Maka dari itu, seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa ya, cobalah Anda lihat-lihat. Kira-kira dari berbagai macam alasan tadi 17 alasan tadi, yang mengena di Anda itu apa? Ya, yang mengena di Anda itu apa? Kalau saya banyak, saya ingin membahagiakan orang yang saya sayang. Karena ya walaupun saya nggak terjun langsung, banyaklah. Saya ingin mempekerjakan orang. Ya, sekarang Anda itu apa? Kalau Anda misalkan ingin, saya nggak mau ditunjuk orang, disuruh orang. Nah, maka jadilah wirausahawan. Ya, saya berharap dari Anda semua tertanamlah pola pikir atau mindset bahwa menjadi seorang entrepreneur itu ternyata adalah suatu alternatif atau jalan yang bisa membuat Anda itu menjadi sukses. Ya, tapi harus dengan knowledge, ilmu,
kemudian mental yang kuat, semangat yang kuat baru bisa. Coba-coba boleh, tapi coba-cobanya itu harus dengan berbagai macam kemampuan supaya nanti tidak hilang begitu saja usaha itu. Banyak memang orang yang membuat usaha, tapi baru sebulan karena nanti mandek, sendat, udah berhenti. Tidak coba untuk bagaimana memperjuangkan supaya tetap survive atau berjalan. Oke, baik, saya pikir demikian saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada Anda semua, baik yang kelas pagi, siang, ya, kemudian sore 2, ya, sudah hadir memenuhi undangan saya. Artinya Anda nggak usah lagi nonton YouTube nanti. Saya sudah anggap hadir. Tugasnya tetap dibuat ya, walaupun saya tadi sudah tunjukkan materinya. Baik, itu saja. Terima kasih. Kita ketemu minggu depan dan diskusi kita bisa lewat grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.